Hai semuanya, kembali lagi di kelas Harati. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang notasi penulisan algoritma. Yang lebih tepatnya menggunakan pseudocode. Di video sebelumnya kita sudah membahas notasi penulisan algoritma menggunakan kalimat deskriptif. Oke, kita lanjutkan ya. Pseudocode. Mungkin kalian merasa asing, apa sih sebenarnya pseudocode ini? Nah, kalau pseudocode ini memang sering ada di algoritma, terutama memang dia penggunaan pada notasi algoritma seperti itu. Pseudocode sendiri ini berasal dari kata pseudo yang berarti imitasi, mirip atau menyerupai dengan kode bahasa pemrograman. Ciri-cirinya ialah merupakan sebuah kode atau tanda atau notasi yang menyerupai atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah. Pseudocode juga sering digunakan oleh seseorang untuk menuliskan algoritma dari suatu permasalahan. Pseudocode di sini berisikan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Memang dia lebih hampir sama dengan algoritma. Hanya saja bentuknya nanti akan ada yang berbeda dari algoritma sendiri. Kemudian, pseudocode menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Selain itu, biasanya pseudocode juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Tidak ada aturan baku yang mengikat tentang penulisan pseudocode. Ada 3 struktur pseudocode. Yang pertama ada judul, deskripsi, dan implementasi. Di judul ini merupakan judul dari sebuah algoritmanya. Kemudian ada deskripsi, ini berisi deklarasi dari variabel dan konstanta. Dan ada implementasinya juga berisi inti dari algoritmanya. Kemudian di sini ada cara menulis pseudocode, ada terbagi jadi 3. Jadi ini kurang lebih dengan yang kalimat deskriptif seperti itu, cuma nanti ada perbedaannya. Di bagian judul ini senantiasa diawali oleh kata program. Kemudian diikuti dengan nama algoritmanya. Contohnya, program luas lingkaran. Jadi awalnya ada kata programnya dulu, baru di belakangnya ada penulisan nama algoritma yaitu luas lingkaran. Selanjutnya, ada deklarasi. Di bagian ini digunakan untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan variabel yang dimiliki oleh algoritma. Biasanya dituliskan menggunakan kata kunci var, V-A-R, V-A-R, kayak gitu ya, var. Kemudian diikuti dengan menggunakan nama variabel dan tipe data yang digunakan. Kemudian ada bagian isi. Bagian isi di sini merupakan bagian utama di mana jalannya sebuah algoritma. Terdiri dari sekumpulan perintah algoritma. Perintahnya pun bisa berupa runtutan, kondisional, ataupun perulangan, dan lain-lainnya. Jadi memang cara penulisan ada 3, sama seperti kalimat deskriptif sebelumnya. Oke, langsung ke contoh saja. Di sini ada soal, diketahui sebuah segitiga memiliki ukuran sebagai berikut. Alas 25 nilainya, tinggi nilainya 30. Hitunglah luas segitiga tersebut dengan menggunakan pseudocode. Oke, biasanya kalau ada soal seperti ini berarti menghitungnya menggunakan matematika ya, perhitungan. Kalau di sini kita buat logika algoritmanya menggunakan pseudocode. Oke, untuk rumus luas segitiga sendiri itu ialah setengah dikali alas dikali tinggi. Bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, seperti ini. Tadi sebelumnya di bagian judul kita tuliskan kata program. Karena tadi setiap menuliskan judul algoritmanya atau judul pseudocode-nya harus ada kata program. Selanjutnya baru nama algoritmanya.
Ingat ya, untuk penulisan nama algoritma di sini, kalau misalnya ada lebih dari satu kata, seperti ini kan ada 1, 2, 3. Berarti kalian bisa menggunakan underscore seperti ini untuk sebagai pemisah, ataupun kalau mau digabungkan jadi satu. Jadi di sini tidak boleh menggunakan spasi. Oke, tidak boleh menggunakan spasi. Kalau di tulisan program dan hitung ulang segitiga, di sini menggunakan spasi. Oke, yang tidak boleh hanya pada nama algoritmanya saja. Kemudian bagian kedua ada deklarasi. Deklarasi di sini tadi sudah disebutkan di awal, harus ada kata var di awalnya. Var ini merupakan sebuah variabel luas, alas, dan tinggi. Ini adalah pendeklarasian untuk rumus dari segitiga. Ada variabel luas, alas, dan tinggi. Kemudian di sini ada titik 2. Baru penulisan tipe datanya ialah integer atau biasa dibilang bilangan bulat. Oke, bulat. Bulat. Oke, bilangan bulat. Kemudian di sini ada deskripsinya. Setelah ada judul, deklarasi, kemudian deskripsi, alas. Alas tadi nilainya adalah 25. Jangan lupa untuk menyertakan tanda panah menggunakan kurung apa ini namanya? Siku kayak gini, kemudian min. Pokoknya kayak seperti tanda panah, terus angkanya 25 dan titik koma di belakangnya. Tinggi juga sama. Tinggi tadi nilainya adalah 30. Dan selesai dengan titik koma. Selanjutnya kita masukkan luas. Luas ialah setengah dikali alas dikali tinggi. Baru right luas. Right di sini bisa diganti dengan kata print. P-R-I-N-T. Oke, print atau cetak. Yang dicetak adalah variabel luas seperti itu. Write atau print boleh saja. Oke, cukup sekian untuk materi Sudokot hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih semuanya. Selamat menikmati. Maaf, kok menikmati ya. Jadi selamat belajar kembali dan bye-bye.